Kembali lagi di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Yanto. Apa Halo. kabar Bung Irwan? Baik, alhamdulillah. Ya, Gimana bagaimana Bung? Sehat minggu juga? Hujan terus nih. Cuaca buruk Cuaca buruk, hujan terus, kadang tengah- panas, kadang hujan. di tengah pandemi yang masih Di tengah terus pandemi yang saya tidak tahu kapan selesainya nih. Iya. Seperti biasa, Ya. kita akan membahas 10 topik berita yang viral Ya. untuk kita diskusikan. Pertama yang menarik adalah tentang polemik Partai Demokrat. Nah, ini yang menarik nih. Ya, Gimana, Bu? karena sebetulnya bukan hanya polemik, tetapi beberapa pengamat menyebut ini sebagai upaya kudeta. Ya. Bahwa akan diambil alih kepengurusan secara paksa di Partai Demokrat yang saat ini dipimpin oleh Bung AHY. Begitu. Kira-kira pendapat Bung Irwan gimana, Bung? Saya sih memandangnya lucu ya. Lucunya begini. Itu kan urusan internal. Betul. Tapi memang ini menjadi menarik ketika pada saat AHY mengumumkannya itu di depan publik, dan yang paling utama pada saat dia menuding istana. Ya. Sebenarnya bukan istana sih, yang dituding adalah Muldoko. Tapi kan pertanyaan saya adalah, kok mayor bisa diikuti sama jenderal ya? Itu persoalan paling utama di situ ya. Nah, cuma persoalan di sini yang saya lihat, saya lihat ya AHY sama dengan bapaknya lah, agak-agak baperan gitu loh. Iya. Maksud saya kan kalau dari pandangan media ya untuk sekelas AHY kan tidak seharusnya dia memberikan statement seperti itu. Urusin dulu masalah internal dulu lah, jadi nggak usah dulu dipublish keluar. Terlepas dia menulis surat kepada Pak Jokowi mengatakan bahwa ada kudeta. Kita sendiri bingung kudeta seperti apa gitu. Bukti-bukti sudah banyak diperlihatkan, cuma ya bagi media ya ini lumayan lah buat konten gitu seperti itu. Sebetulnya ini lebih kepada permasalahan internal Partai Demokrat atau memang ada upaya kudeta dari pihak istana agar tidak dipimpin oleh keluarganya SBY, Pak? Itu dia. Tapi kalau kita lihat sejarahnya dari dulu ya, Partai Demokrat berdiri. Apakah betul Partai Demokrat itu didirikan oleh Pak SBY? Kan tidak juga. Pak SBY kan masuk pada saat deklarasi sudah terjadi kan. Ada beberapa deklarator. Nah, masuklah Pak SBY dan kemudian pada saat itu kan ketuanya juga bukan dari keluarga Pak SBY kan. Pak SBY mengambil alih ini kalau tidak salah tahun 2014 pada saat beliau selesai menjadi presiden. Nah, baru dari 2014 sampai sekarang hampir semua pengurusnya dari mulai sekjen, ketua umum, bendahara itu keluarga SBY. Nah, gitu. Jadi menurut saya begini, dalam konteks ini kan itu masalah politik. Maksud saya mungkin AHY ya harus lebih wise lagi lah. Bagaimana ini peta perpolitikannya masih panjang. Ini kan ngejar 2024 dan 2022. Ada apa coba 2022? Pilkada DKI. Betul. Itu yang paling menarik. Cuma pada saat dia memulai start di tahun ini menurut saya agak sedikit ceroboh. Tapi saya tidak tahu ya ada pertimbangan apa Partai Demokrat tiba-tiba dengan pengurus Pak AHY tiba-tiba dia mengumumkan bahwa akan ada isu kudeta. Apakah ini untuk menarik perhatian masyarakat? Saya kurang tahu juga. Oke, kalau begitu kira-kira solusinya dari pemerintah nih, apakah harus terus intervensi, memberikan katakanlah sebagai mediator, atau dilepaskan saja? Kalau menurut saya lepaskan saja, karena ini kan urusan internal gitu dan saya tidak tahu ya apakah betul tudingan yang dialamatkan oleh AHY kepada istana. Tapi kan Pak Muldoko juga sudah memberikan klarifikasi kan, meskipun dia mengakui betul, tapi jangan bawa-bawa nama istana. Nah seperti itu. Bagi saya sudahlah, pemerintah juga nggak ikut campur urusan partai politik, udah nggak usah lah. Iya, kita orang sana udah sekarang mau ngurus pandemi dulu lah. Oke, baik. Terima kasih Bung. Ini berita selanjutnya terkait dengan kondisi ekonomi di masa pandemi. Ada langkah bijak yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu melakukan merger. Merger beberapa bank untuk dijadikan menjadi Bank Syariah Indonesia. Ini menarik, Bung. Kenapa menarik? Di tengah-tengah politik identitas, yang kemudian seolah-olah pemerintah tidak berpihak kepada umat Islam. Kemudian ternyata Presiden Jokowi membuat satu langkah strategis dengan membuat Bank Syariah Indonesia. Tanggapannya, Bung? Nah, Bank Syariah Indonesia, saya agak mundur ke belakang ya Pak. Saya ingat nggak, Bung, pada saat pendirian Bank Mandiri kan, itu kan dia mengakuisisi beberapa bank swasta juga kan. Terbukti Bank Mandiri besar ya. Nah, tiba-tiba sekarang muncullah namanya BSI. Dan lagi-lagi ini beberapa banknya juga kan bank pemerintah BUMN juga kan. Ada Bank Syariah, BRI Syariah, ada BNI Syariah, ada Bank Mandiri Syariah. Itu juga bank-bank besar kalau menurut saya. Ini menarik, apalagi kalau kita tadi bicara soal identitas, politik identitas yang saat ini memang sedang disorot ya. Nah, kalau saya melihat di sini, ini memang langkah bijak dari pemerintah. Karena seolah-olah kan pemerintah dalam tanda kutip dianggap memusuhi kelompok kanan misalnya kan. Nah, pada saat memberikan bank seperti ini kan seolah pemerintah berpihak. Nah, berpihak. Meskipun pada faktanya ini masih BUMN ya, bukan bank swasta. Tapi saya berharap mendalam begini, karena gini,
Sekitar 10 tahun terakhir ini, perkembangan bank syariah memang sangat ancur-ancuran. Bank muamalat kan tahu sendiri, Bung. Sudah nyaris melandai kan. Nah, situ. Beberapa bank syariah juga mengalami hal yang sama. Mudah-mudahan dengan kehadiran bank syariah Indonesia ini, ya minimal kehadiran bank-bank syariah bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Gitu. Tetapi yang menarik tetap, Bung, bahwa tampaknya semakin lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi ini memang betul-betul peduli terhadap umat Islam. Pertama, wakil presiden udah jelas ulama, ya. Kan? Kemudian sekarang dilakukan merger bank-bank swasta untuk menjadi bank syariah Indonesia. Ada harapan baik nggak untuk umat Islam untuk kontribusi dalam bidang ekonomi? Ya kan sekali lagi seharusnya kan ini kita bicara banyak, aku bicara soal masalah politik identitas termasuk bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap umat Islam kan. Sebenarnya kalau menurut saya sudah menurut media ya sudah cukup lama sebenarnya keberpihakannya sangat besar. Kita lihatlah bagaimana pemerintah pun cukup banyak mengurusi masalah undang-undang zakat, wakaf dan lain-lain. Nah, terakhir kan sekarang bank syariah. Ini sebenarnya langkah baik dan ya sekali lagi cobalah berpikir positif gitu, terutama bagi orang-orang yang merasa selama ini pemerintah menjauhi. Toh kenyataannya pemerintah sudah mengeluarkan aturan untuk menggabungkan sebuah bank dan mudah-mudahan bank ini lebih besar gitu loh. Pada saat saya ingat Bank Mandiri kan sekarang juga besar kan sama dengan bank-bank swasta yang lain. Mudah-mudahan BSI ini lebih besar. Karena tadi yang saya cerita, kalau kita bicara secara ekonomis, selama 10 tahun terakhir ini, bank syariah babak belur. Dan jangan lupa umat Islam itu mayoritas di Indonesia, Bung. Nah, masalahnya kenapa dia tidak mau? Maksudnya masyarakat umat Islam sendiri. Jangan-jangan Bung juga nasabah bank syariah? Enggak. Belum ternyata kan. Agak saya gini, kalau bicara soal bank syariah ini agak melebar sedikit ya. Agak pusing gitu dengan segala aturan dan aturan-aturan di bank syariah. Beda kalau bank konvensional kan bank biasa kan kita gampang itu. Itu mungkin PR besar juga ya untuk kalangan perbankan syariah. Tolonglah bahasa-bahasa yang digunakannya lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Gitu. Kita aja kan belum jadi nasabah bank syariah. Nah, tapi saya sih berharap mudah-mudahan dengan adanya bank syariah ini saya pun terpanggil gitu sebagai umat Islam untuk ya sudahlah kita sama-sama menabung di bank syariah. Mudah-mudahan itu menjadi satu harapan besar bagi umat Islam ya, Bung ya. Mudah-mudahan. Berita selanjutnya, Bung. Masalah kudeta lagi. Kalau tadi di partai politik di kita. Aduh, ampun deh ini benar. Ini tampaknya ini kudeta serius ini. Di Myanmar. Begitu Aung San Suu Kyi dikudeta oleh pihak militer. Dan sebetulnya ini bukan kali pertama militer di Myanmar melakukan perebutan kekuasaan. Dan itu menjadi ciri khas negara tersebut. Nah, ini menjadi berita viral. Apakah ini menjadi kekhawatiran masyarakat Indonesia juga akan terjadi? Atau memang ini hanya gambaran saja dinamika politik di Myanmar? Begitu, Bung. Gimana? Myanmar itu kan sama kayak Thailand. Cuma begini, Bung. Ini mungkin saya tuh agak bingung ya pada saat nama negara ini disebut. Waktu saya kecil dulu, namanya Burma. Betul. Kenapa berubah jadi Myanmar? Nah, ini kan kita harus melihat dari situ dulu kan. Nah, ini kan peran militer. Sebenarnya kalau menurut saya pada saat Myanmar ini merdeka, memang ini junta militernya sudah sangat luar biasa kuat di sana, gitu kan. Orang itu memilih bahwa untuk kelompok militer ada kelompok elit kan di sana kan. Pada saat kemudian muncullah arus demokrasi di bawah dan munculnya nama Aung San Suu Kyi, ya ini kan ibaratnya negara ini mengalami perubahan yang sangat besar demokrasi. Masyarakat juga sudah mulai terbuka dan kalau kita lihat kan di sosial media juga banyak orang-orang kemudian orang-orang warga Myanmar terutama ya. Mempromosikan wilayahnya bahwa Yangon ya kalau tidak salah. Yangon, Rangon ini juga bingung. Dulu kan kita kenalnya Rangon. Tiba-tiba jadi Yangon juga itu. Nah, sekarang tiba-tiba ada perubahan yang sangat luar biasa pada saat ini militer lagi muncul. Tapi kalau tadi pertanyaannya Bung yang mengatakan bahwa apa itu pengaruh ke Indonesia, mudah-mudahan enggak sih lah. Mudah-mudahan ya. Thailand saja kan sudah tahu nih. Gonta ganti juga sudah kan. berkali-kali melakukan kudeta. Kudeta militer berkali-kali. Kayaknya misalnya mungkin kudeta itu jadi sebuah kebiasaan di sana ya. Tapi kalau saya melihat ini yang menarik karena ini dimulai di 1 Februari. Nah sekarang Bung, yang menarik dan viral di sosial media itu justru bukan soal kudetanya Bung. Tetapi ada perempuan yang senam Bung di situ. Ya, itu saya ingat. Itu menunjukkan senam di belakangnya ada kudeta. Nah, itu sebenarnya paling menarik gitu loh. Kalau kami kan sebagai media melihatnya ini sebenarnya paling menarik dibandingkan perselisihan antara kelompok militer dengan kelompok Partai Liga Nasional ya kalau tidak salah. Sehingga itu juga menurunkan tensi politiknya. Tensi politik, ya artinya mungkin masyarakat ya karena terbiasa tadi ya. Masyarakat Myanmar ya sudahlah mau kudeta mau gimana lagi gitu. Mereka juga kalau saya melihat ya di beberapa pemberitaan yang ada masyarakat juga sudah pasrah. Meskipun mereka kecewa kok militer mengambil lagi. Betul. Tapi sebagai sebuah perkembangan demokrasi, apakah masih ada harapan Myanmar ini menjadi satu negara yang
memiliki harapan demokrasi yang lebih baik. Tadinya kan Aung San Suu Kyi dianggap sebagai figur demokrasi, tetapi ternyata akhirnya dikudeta kembali. Nah, kira-kira kedepannya bagaimana ini? Selama kekuatan junta militer di sana kuat, susah. Kalau saya melihatnya seperti itu ya, kami melihatnya seperti itu, agak berat. Karena pertama di sana kuat sekali ya militer itu ya dari pelosok. Dan di sana juga Aung San Suu Kyi juga bukan orang yang punya pengaruh besar juga di kalangan militer kan. Meskipun kemarin juga sama-sama, saya terus terang aja saya agak kurang suka juga secara pribadi. Kenapa? Karena keduanya, yang kudeta sekarang kan Jenderal, saya lupa lagi namanya siapa. Dia dan Aung San Suu Kyi itu kan sama-sama punya peran pada saat pemusnahan Rohingya. Itu. Mereka kan sama-sama berdua, sempat viral juga. Betul. Gitu. Jadi pada saat Aung San Suu Kyi di kudeta, ya mau gimana lagi ya, dua-duanya punya peran besar. Tapi apapun, bagi kami ya, terutama ini ya, militer sudahlah. Memang di Thailand sama di Myanmar karakternya seperti itu. Mudah-mudahan bisa enggak. Betul. Mudah-mudahan ini juga menjadi kudeta yang terakhir ketika kita berbicara perspektif demokrasi, begitu, Bung. Berita selanjutnya, Bung Irwan, ini terkait dengan permasalahan COVID-19, begitu. Terakhir bahwa pemerintah memperlakukan kebijakan PPKM, begitu. Nah, ternyata PPKM ini dinilai juga tidak efektif, begitu. Masih terlihat pergerakan dan segala macam kegiatannya juga seolah-olah masih normal begitu. Nah, ada usulan kenapa tidak di lockdown dengan cara yang penuh seperti di beberapa negara lain. Tanggapannya, Bung? Sejak awal saya selalu nanya sama Bung, bedanya apa nih PPKM sama PSBB kan? Betul. Punya singkatan. Artinya begini, apapun namanya, apapun nanti ada lockdown atau apa, memang harus ada aturan yang sangat keras untuk pengawasan dan sanksi. Ini sebenarnya selalu jadi masalah. Kalau kita lihat ya, kita sudah memulai PSBB. Awal-awal di Maret itu kan sebenarnya kondisinya cukup relatif bagus karena orang-orang takut keluar. Tapi karena sekarang sudah hampir nyaris 1 tahun, masyarakat juga sudah mulai bosan di rumah, mereka kemudian akhirnya keluar dan mereka ya beraktivitas seperti biasa. Ada namanya PSBB, tetap dilanggar juga. Ada namanya PPKM, tetap dilanggar juga. Nah, saya tidak tahu nih apakah nanti pola lockdown juga akan melalui hal yang sama, meskipun Wakil Gubernur DKI Jakarta itu pernah mengusulkan untuk melakukan lockdown sepekan sekali. Di Sabtu Minggu, Bung. Di Sabtu Minggu itu Jakarta benar-benar tertutup. Nah, cuma masalahnya sekali lagi, sanksinya dan tindakan apa? tegas. Kalau hanya sanksinya hanya sekedar main-main saja selesai gitu loh. Nah, sanksi ini kan sudah diatur oleh undang-undang. Undang-undangnya mana, Bung? Betul. Itu DPR tuh sudah mulai mikirin nih bagaimana cara membuat undang-undang, karena ini udah nasional, tidak hanya bicara soal Jakarta. Kalau masih undang-undang itu aturan itu diatur oleh Perda, tidak akan kuat, Bung. Nah, itu masalahnya. Dan yang menarik juga bahwa pertama pandemi ini sudah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Kemudian juga yang terkena juga semakin meningkat angkanya begitu. Nah, kalau bisa diberlakukan lockdown dengan tindakan-tindakan yang lebih tegas dari biasanya, kira-kira masyarakat dampaknya gimana? Yang pasti sekarang masyarakat itu sudah jenuh di rumah itu. Termasuk saya juga gitu kan. Work from home ya. Tapi mau bagaimana lagi? Kita kan sekitar aturan juga. Nah, masalahnya mungkin saya, tapi kalau orang lain bagaimana? Nah, ini yang harus menjadi persoalan. Kalau menurut kami media ya, yang gregetan dari dulu adalah kenapa sih kemudian pemerintah tidak memberlakukan gratis tes PCR, tes gen kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Gitu kan. Digratiskan semua. Ketahuan kalau memang ada yang kena langsung dilokalisir. Persoalannya kan sekarang tidak jelas. Lebih banyak OTG-nya. Lebih banyak OTG-nya. Tidak terpantau begitu ya. Jadi akhirnya sekarang kalaupun lockdown, lockdown kita berlakukan di Jakarta Sabtu Minggu itu seperti apa? Kalau tidak salah ya, pada saat PSBB pertama pun, PSBB pertama nih kami lihat, memang ada penjagaan pada saat kendaraan melintas. Terus bagaimana kalau yang orang lewat gang? Itu juga tidak pernah dikontrol. Kalau pada saat masuk Jakarta ya, kalau tidak salah ada beberapa titik yang dijaga oleh polisi dan Satpol PP. Tapi orang akhirnya kan juga bisa melalui jalan lain. Itu pertama. Yang kedua, tidak pernah ada tindakan tegas pada saat misalnya orang paling gampang menggunakan masker. Saya lihat tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah, di Bogor, Bekasi, Tangerang, orang bebas menggunakan masker. Apakah ada sanksi? Nah, itu. Oke, artinya bahwa kembali jika demikian pemerintah terus memantau mengenai efektivitas apa yang harus dilakukan. Betul. Gitu. Nah, ke berita selanjutnya ini masih terkait, Bung Irwan, begitu. Jika kalau tadi kondisinya masih normal, masyarakat nggak takut, kemudian beberapa minggu yang lalu tembus angka 1 juta, begitu. Tapi yang menarik ada berita yang mengatakan bahwa itu keterisian darurat Wisma Atlet turun.
itu berita positif atau negatif sebetulnya? Positif itu kan. Turunnya juga cukup signifikan, 58%. Ya? Oke, sampai 58%. Tapi begini pertanyaannya, ini kan baru minggu sekarang. Minggu depan bagaimana? Iya, betul. Itu kan dikhawatirkan juga. Karena sebetulnya ada dampak psikologis yang sangat kuat di masyarakat ketika tembus 1 juta, kemudian hampir semua rumah sakit terisi dan segala macam, itu menjadi satu trauma tersendiri begitu. Meskipun perdebatannya kan sama, Bung. 1 juta itu dihitung dari bulan apa? Kan dari bulan Maret. Betul. Kalau hitungannya baru berapa hari, mungkin kita ngeri ya. Kan ini sudah dari bulan Maret dan sudah juga banyak yang sembuh. Tapi memang sekali lagi terlepas bahwa memang ada penurunan yang sangat signifikan 58,49%. Tapi beberapa rumah sakit di daerah masih penuh, Bung. Betul. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, malah kalau tidak salah Jawa Tengah sudah mengeluarkan ajakan untuk ayo di rumah. Betul. Di rumah saja kan. Nah, Jawa Barat saya tidak tahu nih, Pak Ridwan Kamil mau bikin aturan seperti apa. Jakarta Sabtu Minggu ini. Terlepas apapun, pada saat kemudian jumlah tingkat hunian di Wisma Atlet kan itu patokannya ya, turun berapa persen. Saya masih belum memberikan kesimpulan bahwa ini merupakan informasi yang positif gitu loh. Masih deg-degan lah. Selama memang tidak ada tindakan preventif dari pemerintah, terutama yang saya bilang tadi. Betul. Tindakan melakukan pengetesan ke semua rakyat Indonesia supaya ketahuan. Betul. Terlepas vaksin sudah mulai diberikan kepada masyarakat ya. Tapi yang paling utama adalah tes semua dan tidak berbayar, Bung. Itu. Anggarannya dari mana, Bung? Nah, itu masalah baru kan? Ya, saya pikir juga yang penting bagi masyarakat bukan masalah angka. Baik 1 juta, 58% penurunan dan segala macam, tapi justru masyarakat menunggu penanganan yang lebih efektif. Nah, sehingga kekhawatiran itu kan akan semakin menghilang, Bung, begitu. Kalau tidak salah kemarin tuh beberapa daerah ya, terutama di Botabek, Bogor, Tangerang Selatan, Tangerang, sampai Bogor nggak mau. Mereka sudah angkat tangan, sudah keluar bendera putih. Mereka bilang sudahlah diambil alih sama pemerintah pusat. Ya artinya di sini memang juga kalau menurut saya sudah saatnya pemerintah pusat juga memperlakukan aturan yang sangat mungkin secara harus bikin aturan yang betul-betul keras dan tegas gitu loh. Kepada seluruh rakyat di Indonesia, tidak hanya per wilayah saja. Ini kan menandakan supaya kita harus serius lah. Ini serius. Saya tidak bicara 1 juta karena meskipun vaksin diberikan, kalau terus bertambah. Karena gini, Bung, kadang-kadang sekarang kalau kita bicara soal OTG, yang namanya penyakit ini kan juga virus ini kan penyebarannya sangat luar biasa. Apalagi kemudian diketahui ada varian baru dari Inggris. Itu dia, betul. Nah, kita belum tahu ditemukan belum di Indonesia. Nah, itu. Tetapi mudah-mudahan ini penurunan keadaan darurat ini juga memberikan harapan yang baik juga kepada masyarakat, Bung. Mudah-mudahan. Nah, selanjutnya, Bung, ini lebih menarik lagi. Apa tuh, Bung? Masalahnya ternyata merah putih tidak menjamin kita sebagai warga negara Indonesia. Saya sudah tahu. Ini pasti kasus bupati yang dari wilayah Sabu, Rayu Jaya. Ini memang menjadi viral kemarin. Masalahnya bukan sekali 2 kali. Pertama dulu ada kasus Paskibraka. Yang ternyata bukan juga warga negara Indonesia. Betul. Kemudian kemarin yang masuk Akademi Militer. Yang dari Prancis. Kemudian calon wakil menteri. Gagal itu juga gagal. Dual citizenship. Begitu. Nah, sekarang bupati terpilih. Walaupun statusnya bupati terpilih, Bung, belum dilantik begitu, ya, karena hasil KPU. Nah, ini gimana ini, Bung, bisa muncul fenomena-fenomena seperti ini? Mungkin ini terjadi di sekarang ya. Saya tidak tahu, mungkin kalau ini terjadi di masa Orde Baru pada saat belum canggih, saya pikir mungkin ada beberapa juga yang lolos gitu ya. Tapi ini memang ini bagi kami yang mengagetkan juga lah. Ya untungnya kan sekarang zaman sudah sangat terbuka, informasi juga gampang diakses. Nah, terpilihnya Orien Riwu Kore kalau tidak salah ya, itu kan warga negara Amerika, terus sekarang jadi ramai. Kalau menurut saya di stop saja, diganti atau mungkin diberikan pilihan, karena bagaimanapun ini pembelajaran bagaimana lalainya KPUD misalnya, Bawaslu, masa tidak melakukan cross check itu pada saat pihak kandidat mengajukan pendaftarannya untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati. Seharusnya ada filter dari awal. Betul itu. Seharusnya ada filter dari awal. Sekarang kan masalahnya, kalaupun ini artinya dibatalkan, itu kan harus melakukan pemilu ulang. Tapi kan ini persoalannya kalau tidak salah dia kan wakilnya aja yang naik. Enggak, karena kalau saya dari pihak menurut ada anggaran lagi yang keluar, sayang gitu kan. Ini serba salah juga. Pemilu diulang lagi, itu anggaran lagi. Gitu. Harusnya kan tadi KPU harusnya memfilter dari awal bahwa ada dual citizenship, sehingga harusnya dibatalkan pendaftarannya. Begitu kan? Memang ini kalau secara politis akan jadi lebih panjang lagi ya. Cuma kalau saya kan mikirnya, waduh lagi masa pandemi begini, anggaran lagi keluar, kan sayang gitu. Yang jadi masalah kalau tidak salah sebetulnya sudah ada undang-undang kewarganegaraan. Ya, tapi sudah ada. Apakah ini membahas hal itu?
Ini juga ini jadi kajian baru dan menarik ya. Dan ini betul. Menurut saya ini kedepannya juga harus betul-betul dikaji kan. Kita sudah kalau kita bicara soal kewarganegaraan kan tidak hanya bicara soal masalah bupati terpilih, ini banyak juga kan. Betul. Terutama di Indonesia banyak. Apalagi kita kalau bicara banyak perempuan Indonesia yang menikahi orang asing. Nah ini gimana status warga negaranya? Gimana status anaknya? Kalau di sana kan artis juga banyak gitu kan. Nah ini memang pekerjaan berat buat dari imigrasi mungkin dari Depkumham ya untuk betul-betul membahas soal masalah kewarganegaraan. Saya juga paham mereka juga butuh hak ya atau butuh kepastian. Karena ini menurut saya mungkin masalah kepastian saja. Kepastian hukum. Mungkin karena berlarut-larut seperti itu. Ingat nggak Bung dulu Ida Iyasa kalau tidak salah. Itu kan sampai dideportasi juga, kan sama. Nah ini kasusnya juga sama. Tapi kembali ke soal masalah di wilayah NTT ini, mungkin kalau menurut saya daripada bikin pemilu ulang, apa tidak sebaiknya wakilnya aja yang naik. Selesai kan gitu. Wakilnya naik menjadi bupati, tapi tetap harus ada wakil bupati. Ini juga jadi masalah begitu. Tapi mudah-mudahan tapi kan satu paket ya bisa dipilih lagi gitu kan. Mudah-mudahan ini juga menjadi PR bagi pemerintah agar tidak terulang karena sudah sering kali ini. Sering kali terjadi. Begitu. Tapi ini juga ke depan PR baru juga buat KPU ya, terutama KPU daerah untuk betul-betul dia mengawasi dan masa sampai lalai itu yang saya kaget gitu. Ini Amerika lagi kan. Dan kalau saya lihat profil sama sosoknya juga memang kelihatan bulenya gitu. Kalau tidak salah kan kalau NTT kan memang warna kulitnya agak berbeda. Ini agak bule gitu kan ada kecurigaan juga kenapa nggak dipilih nggak diperiksa ulang oleh KPUD, oleh Bawaslu terutama. Ya mudah-mudahan ini menjadi harapan baru juga di dalam peningkatan demokrasi kita sebagai warga negara begitu kan ya. Nah, selanjutnya Bung Irwan ngomong-ngomong, Bung Irwan punya dirham atau dinar? Enggak lah. Enggak. Saya mau cinta rupiah. Wah, cinta rupiah. Dulu ada lagunya anak kecil tuh ya. Oh iya. Aku cinta rupiah. Iya. Nah ini menarik karena ada beberapa komunitas di dalam masyarakat mempergunakan mata uang dinar dirham untuk melakukan transaksi ekonomi. Gimana Bung tanggapannya? Ya seharusnya kita kan sebagai mungkin gini, saya masih ingat pada saat krisis ekonomi, resesi ekonomi 98, itu kan bagaimana orang-orang Indonesia itu sangat banyak menggunakan dolar pada saat itu kan rupiah mungkin tidak dihargai ya. Sampai kemudian pemerintah pada saat itu sampai mungkin 10 tahun gencar untuk mensosialisasikan penggunaan uang rupiah karena itu. Memang ini akhirnya jadi sebuah kemunduran pada saat kemudian ada sekelompok komunitas, mungkin tidak hanya di komunitas itu saja ya. Ini kan sebenarnya ceritanya soal pasar nih. Betul. Pada saat orang bertransaksi di situ, dia menggunakan dirham sama dinar. Tapi kalau menurut saya itu sudah tidak pantas. Dan meskipun sekarang ditangkap sama polisi, mungkin ini pelajaran ke depan. Gunakanlah rupiah. Sasa aja. Orang punya dirham silakan, orang punya dinar silakan, orang punya dolar silakan, orang punya euro silakan. Tapi pada saat bertransaksi atau melakukan aktivitas keuangan, gunakanlah rupiah. Betul. Nah, yang berkembang di masyarakat ini menjadi isu sensitif. Betul. Gitu. Seolah-olah ini ada keterkaitan dengan permasalahan SARA. Gitu ya. Padahal kan yang dimaksud adalah undang-undang penggunaan mata uang. Penggunaan mata uang. Dan menurut saya kalau memang itu sudah melanggar, maka harus ditangkap. Dan itu melanggar ya. Itu. Nah, mungkin ini sekali lagi saya tidak tahu apakah ini tugas Bank Indonesia atau tugas pemerintah. Untuk terus mensosialisasikan gunakanlah rupiah, gunakan rupiah. Setahu saya kalau tadi Bung cerita anak kecil cerita soal nyanyi soal rupiah, ya kenapa itu tidak kemudian disosialisasikan lagi? Sosialisasi ini masih kurang, harus gunakan rupiah. Karena sekarang gini Bung, mata uang digital aja udah ada namanya Bitcoin. Banyak yang lain. Kita sih tidak ada masalah, kita terbuka untuk masalah-masalah seperti itu. Tapi sekali lagi pada saat bertransaksi di masyarakat, gunakanlah rupiah. Lebih sederhana. Di samping juga dampaknya akan juga menumbuhkan ekonomi kembali di tengah pandemi. Kadang-kadang saya kalau misalnya ini lihat Bung, berapa penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa selalu dolar Singapura gitu? Saya juga bingung kan di situ kan. Berarti orang-orang yang di atas pun banyak menggunakan dolar Singapura. Nah ini perilaku dan contoh yang buruk juga gitu loh. Oke. Nah sekarang terkait kembali ke Bung Irwan nih. Bung Irwan selama ini bayar pajak nggak? Insya Allah dong. Berat nggak bayar pajak? Enggak, akan cuma berapa persen. Benar nih nggak berat nih? Enggak Bu, nggak terlalu besar. Soalnya pemerintah menghapuskan pajak untuk karyawan. Iya sih. Nah, gembira atau gimana nih Bung? Ya seneng-seneng aja lah. Kalau namanya pemotongan seneng-seneng aja. Kalau masyarakat tuh kan seneng kalau ada pemotongan gitu kan. Tapi sekali lagi memang ini salah satu cara upaya pemerintah ya untuk kemudian dia melihat kondisi pandemi seperti sekarang ini. Tapi memang tidak besar sih sebenarnya pajak karyawan ya. Pajak karyawan itu cuma berapa persen. Mungkin menurut saya nggak terlalu, tapi saya tidak tahu ya. Ini pertimbangannya Kementerian Keuangan kan untuk memperpanjang insentif pajak ini. Karena kalau tidak bicara soal pajak, kita juga harus bicara bagaimana perolehan pajak selama setahun ini kan mulai menurun sekali.
apakah ini akan tambah turun gitu. Tapi sekali lagi pemerintah juga melihat masyarakat harus ditolong juga, terutama sisi pegawai swasta ya, bukan negeri. Ya. Yang menarik bahwa dalam perspektif pandemi COVID-19, kemudian pemerintah melakukan insentif pajak, begitu ya. Lalu kemudian juga ini mungkin juga terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, begitu ya, yang selama ini diributkan. Yang menarik adalah kepedulian pemerintah terhadap permasalahan yang dialami oleh karyawan selama pandemi. Itu kira-kira gimana? Karena saya karyawan juga. Nggak, tapi artinya begini, memang banyak hal ya. Ini memang dirasakan pada saat masa pandemi ini. Karyawan dipotong gajinya kan, karena mereka melakukan work from home kan. Pemotongan banyak. Nah, banyak sebenarnya sih yang kemudian dirasakan oleh pegawai, terutama untuk pegawai swasta ya. Beda kalau sama pegawai negeri kan aman-aman saja. Kalau pegawai swasta itu benar-benar merasakan sekali. Dipotong uang transportnya, uang makannya. Tapi ya mungkin salah satu langkah pemerintah yang cukup cerdas lah untuk istilahnya, tapi berapa persen sih Bung? Saya juga agak bingung nih. Karena begini, saya selalu berpikir pemerintah juga lagi butuh uang, karena pajak juga lagi turun. Mungkin ada solusi-solusi yang lain lah yang bisa diberikan pemerintah. Contoh misalnya kalau menurut saya ya, selain masalah pajak, karena kan Kementerian Keuangan. Apa misalnya untuk sekolah-sekolah digratiskan SPP, itu kan dari pemerintah yang nanggung misalnya, atau di sekolah-sekolah swasta atau sekolah negeri dipotong uang kuliahnya mungkin sampai 50%. Karena kalau yang saya dengar kan mereka masih mengutip uang kuliah itu masih sama dengan pada saat sebelum pandemi. Nah ini kan kasihan juga, karena yang berat itu sekolah atau misalnya soal kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan digratiskan juga. Nah, jadi banyak hal. Kalau menurut saya salah satu pemotongan pajak ini tidak signifikan sih. Karena tidak besar, itu masalahnya tidak terlalu besar. Betul. Tapi mudah-mudahan ini di tengah pandemi kemudian orang sangat berharap terhadap kepedulian pemerintah. Ini secerca harapan ya, Bung ya. Mudah-mudahan bisa ada tunjangan-tunjangan lain yang bisa diterima. Nah, itu dia, mudah-mudahan. Tadi terkait sekolah, menarik begitu. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang polemik jilbab begitu kan, Bung, di sekolah begitu ya. Nah sekarang dalam 1 minggu terakhir sudah keluar SKB 3 Menteri yang mengatur seragam siswa. Nah ini menarik, ternyata responnya cukup cepat begitu. Cukup cepat. Ya. Tapi di lain pihak ini menjadi isu yang sensitif begitu. Karena kembali ke identitas lagi kan. Nah itu dia, gitu. Gimana Bung? Ya ini kita lihat dari kasus di Padang ya, kasus di Padang penggunaan jilbab. Tapi sekali kalau menurut saya begini, kalau di negeri mungkin ya, di negeri bolehlah seragam itu tidak diatur secara khusus misalnya kan, ini kan karena mencabut SKB 3 Menteri itu. Tapi kalau di sekolah-sekolah swasta, terutama kalau menurut saya, tapi begini, aturan itu kan sudah cukup ada, aturan sudah ada ya. Betul. Ini kan bagaimana cara dari pihak-pihak untuk istilahnya cukup bijak untuk menanggapi aturan tersebut. Misalnya contoh, ya silakan aja kalau memang orang non Muslim masuk ke sekolah Islam atau sebaliknya orang Islam masuk ke sekolah non Muslim menggunakan seragam misalnya. Kalau memang misalnya mereka tidak dalam tanda kutip dia bukan Muslim, silakan aja nggak usah pakai jilbab. Itu contoh misalnya seperti itu. Secara bijak aja. Tapi kalau seperti ini kan terus terang aja nih Bung, terlepas apapun ya, ini kan akan menjadi polemik baru, terutama dari orang-orang yang selama ini merasa terpinggirkan di politik identitas. Makanya tadi sangat sensitif isunya sebetulnya. Sensitif isunya. Tetapi juga di dalam SKB itu ternyata juga tidak hanya mengatur seragam, tetapi bagaimana juga sekolah dilarang melakukan tindakan-tindakan yang mencegah anti Pancasila, anti upacara bendera, kemudian anti penghormatan terhadap bendera merah putih. Itu kira-kira gimana? Ini sebenarnya kan sudah lama ya Bung ya, dan ya saya sih sepakat itu memang karena bagaimanapun kedisiplinan atau untuk mengajarkan orang untuk mencintai nasionalisme harus ditanamkan sejak dari sekolah. Itu saya sangat setuju karena dari zaman tahun 80-90 pun hal itu kan sudah dilakukan. Dan ya kadang-kadang banyak juga orang yang tidak mau kan untuk apa menghormat bendera katanya kan. Nah, kita bicara soal masalah dosa dan lain-lain gitu masalah ini. Tapi bagi saya aturan pemerintah yang kemudian memang untuk meminta para siswa untuk tetap menghormati bendera, melakukan upacara itu memang harus. Kita ini terlalu bebas kalau menurut saya. Kalau dibandingkan dengan negara lain ya, negara-negara lain itu udah seperti di Korea Selatan kan ada wajib militer kan. Nah, terus ada beberapa negara. Nah, kalau Indonesia kan sejak reformasi ini masih begitu lepas gitu. Jadi masih bebas banget. Kadang-kadang ya ada beberapa kan kita sering banyak kejadian ya selama mungkin setelah reformasi ya banyak kejadian-kejadian bagaimana orang tua banyak sekolah-sekolah yang kemudian menerjemahkan kebijakan punya pemerintah dengan sangat cara yang berbeda. Misalnya termasuk buku-buku pelajaran, yang buku pelajaran itu terlalu banyak
memuat hal-hal konten yang sangat sensitif terhadap keutuhan NKRI itu juga yang salah gitu. Karena bagi saya ini harus gitu. Ya mudah-mudahan SKP 3 Menteri ini bisa menjawab permasalahan pelanggaran berkeyakinan dan kebebasan beragama ya Bung. Gitu. Tapi ya minimal beginilah Bung. Memang tapi setahu saya kalau dari dulu ya, dari tahun dulu tuh namanya orang kalau sekali lagi terutama di negeri itu paling gampang ya, dari sekolah negeri. Kalau namanya orang yang memang dia bukan dari kelompok minoritas, biasanya dikasih guru agama sendiri kan, kalau dia belajar. Karena sekarang pemakaian jilbab sudah sangat marak. Kalau dulu kan misalnya beberapa orang tidak menggunakan jilbab tidak masalah juga. Tapi ini tidak berlaku kalau di sekolah-sekolah swasta. Nah ini tapi di sekolah-sekolah itu yang mungkin harus duduk bareng lah pada saat kemudian undang-undang pencabutan SKB ini diberlakukan. Harus duduk bareng dan kemudian dibicarakan bareng-bareng dengan para guru dan kepala sekolah dan terutama dari orang tua siswa. Mudah-mudahan ini menjawab segala permasalahan yang ada. Saya agak cukup hati-hati menjawabnya karena agak sensitif. Tadi kita jangan sampai ini menjadi permasalahan baru tadi saya sepakat. Betul. Karena ini pada saat ini rame dibicarakan, kalau saya lihat di sosial media, waduh kecamannya bertubi-tubi gitu kan, pemerintah udah anti-Islam lagi, kita capek gitu kan itu. Nah, terakhir Bung Irwan. Kalau tadi Bung Irwan dapat pemotongan pajak dari pemerintah. Nah, ini kebalikannya. Justru insentif untuk tenaga kesehatan dipotong. Nah, itu, Bung. Gitu. Padahal dia bergerak di garis depan. Gimana kira-kira? Jadi pertama yang bereaksi pada saat informasi itu muncul dari Kementerian Keuangan, saya langsung ngebuka akunnya ID. Langsung bereaksi. Tapi nggak begini, Bung. Terlepas apapun ya, bagaimanapun, betul saya sepakat bahwa sekarang yang namanya tenaga kerja kesehatan itu adalah garda terdepan. Garda terdepan. Kenapa sih harus dipotong? Gitu. Kan mereka juga tidak hanya memperjuangkan nyawanya loh. Pada saat mereka mengurus, melayani, atau merawat orang-orang yang terpapar oleh COVID-19. Keputusan ini memang cukup menyakitkan. Tapi sekali lagi pemerintah harus punya argumen yang sangat kuat. Kenapa sih harus dipotong? Nah, dan kenapa nakes yang dipotong? Kenapa nakes dipotong? Nah, itu harus dijelaskan. Gitu. Persoalannya kan di Indonesia itu, pemerintah ini kritikan juga pemerintah. Pemerintah sepotong-sepotong memberikan informasi. Jadi akhirnya orang kemudian menginterpretasikan jadi berbeda. Dari sekian banyak tadi informasi yang Bung tanyakan kepada saya, sampai saya sebagai orang media, persoalannya cuma di komunikasi kok. Ini juga sama, ini persoalannya di komunikasi. Seharusnya dijelaskan kenapa sih dipotong nakes? Karena pada saat itu diumumkan, saya melihat yang paling marah-marah itu pertama dari ID, dokter loh itu marah-marah. Karena mungkin mereka tahu bagaimana perjuangan para tenaga kerja kesehatan di bawah ya, terutama perawat-perawat dan lain-lain. Tapi pemerintah juga slow responnya. Ini yang menurut saya PR besar lah. Karena kalau tadi kita lihat ya beberapa kasus yang ada di Indonesia, ini lebih banyak di persoalan komunikasi. Dari mulai masalah penggunaan pelarangan jilbab, SKP 3 Menteri, kemudian nakes, termasuk tadi juga soal masalah pajak. Pemerintah tidak pernah menjelaskan secara detail. Sepotong-sepotong. Jadi akhirnya itulah yang kemudian menjadi interpretasi masyarakat berbeda-beda. Gitu loh. Jangan-jangan ini insentif dipotong karena teman-teman nakes ini lebih dulu menerima vaksin dibandingkan masyarakat yang lain. Sepertinya begitu. Tapi kan sekali lagi, bagaimanapun ketika mereka menerima vaksin pertama kali, kan mereka risikonya tetap masih besar. Betul. Itu persoalannya. Risikonya masih besar. Gitu. Oke, baik. Bung Irwan, kita akan bertemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan tidak seseram informasi hari ini ya. Kalau ini minggu sekarang itu betul-betul banyak informasi yang menurut saya luar biasa ya. Betul. Dan menjadi banyak dibicarakan di sosial media. Mudah-mudahan minggu depan beritanya gembira semua. Gembira, untuk kebaikan positif, Indonesia. Kita masih nunggu vaksin nih, belum juga Bung, di SMS. Belum. Kayaknya masih lama Bung. Oke Bung Irwan, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh, pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana, tentunya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.